Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para calon jamaah umrah dan para calon jamaah haji Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memperlakukan koper haji atau koper umroh. Ini di belakang saya, ini ada dua koper untuk jamaah haji Indonesia 2024 atau 1445 Hijriah. Ini koper besar yang ini merupakan koper untuk bagasi terdaftar. Artinya koper ini nanti akan diletakkan di bagasi pesawat dan didaftarkan terlebih dahulu, tidak bersama penumpang atau jamaah haji atau umroh di kabin. Sedangkan yang ini yang lebih kecil merupakan koper untuk kabin, dalam pengertian nanti akan dibawa oleh jamaah haji ke dalam pesawat, diletakkan di atas para jamaah haji atau di bagasi kabin. Kalau ini akan ada di bawah. Nah, bagaimana kita memperlakukan koper-koper tersebut? Yang pertama, setiap koper haji ini nanti harus ada identitasnya. Sudah ada identitas di sini. Ini identitas, ya, sudah ada tempelan di sini, ya, dari Garuda atau Kementerian Agama. Di sini ada nama, kemudian nomor paspor, kemudian kloternya. Kebetulan sini saya SOC 90, dari embarkasi mana. Kebetulan saya embarkasi Solo, dan nomor regu dan nomor rombongan berapa. Nah ini karena merupakan stiker, ini nempelnya kurang lekat. Ini perlu diperlakukan, ditambahi, ini direkatkan lagi dengan ini lakban hitam. Ini saya kasih lakban hitam supaya tidak lepas. Karena kalau ini tidak dikasih lakban ya hitam, saya coba dengan lakban yang putih, plester putih, itu lepas, mudah lepas. Ini kalau dengan lakban hitam ini lumayan, ya, lumayan lebih rekat lagi. Ini yang pertama, ya, untuk memperlakukan koper kita. Sama di sini juga. Ini kebetulan ini sudah saya pasang sarungnya. Ya, ini sengaja yang satu saya pasang, yang satu tidak. Nanti dua-duanya setelah kasih identitas di dalam, kemudian yang kedua yang identitas di luar. Nah ini di sarung. Ini di sarung luar dikasih identitas supaya mudah. Ini identitasnya ditulis dengan spidol permanen. Lalu karena ini permukaannya agak licin, ini perlu diberi, mungkin di belakangnya dikasih buku atau apa yang bisa menjadi ganjalan sebelum dituliskan, ya, supaya lebih nyaman, supaya rata. Ini permukaannya di dalam tidak begitu rata dan agak licin, maka perlu dimasukkan dulu dari bawah. Ini dilonggarkan dulu yang di bawah, ya. Nah, ini kan ada perekatnya juga, dilonggarkan, ya. Setelah dilonggarkan, yang dimasukin buku atau apa, ya, supaya mudah, ya, sebagai bantalan untuk menulis. Ini cara kita memberikan identitas. Lalu setelah itu, kalau dari aturan Kemenak atau penerbangan itu ada identitas nanti di sini, ya, di bagian ini identitas rombongannya. Ya, kalau rombongan satu apa identitasnya, rombongan dua apa, tiga apa, itu ada pita, cukup pita, ya, pita mungkin dua cukup, nggak usah banyak-banyak.
dan sesuaikan dengan warna yang telah ditetapkan oleh Kemenang atau di penerbangan. Kalau saya kebetulan rombongan 5 itu warnanya nanti hijau. Baik sahabat inspirasi, selanjutnya kita akan membahas tentang cara memperlakukan agar koper itu kuat. Ya, memang koper tentu sudah dirancang sedemikian rupa, tetapi memang kekuatannya tidak sebagaimana kalau kita mungkin bisa memilih sendiri. Ya, meskipun tahun ini kayaknya lebih kuat daripada koper haji tahun sebelumnya. Tapi yang pertama, supaya kita bisa mengantisipasi kerusakan yang mungkin terjadi, karena memang sering terjadi dilaporkan oleh jamaah ada beberapa kendala terkait dengan koper. Misalnya pertama ini masalah ini roda. Ya, ada jamaah yang mengantisipasi dengan mengganti roda. Ya, dipersilakan. Ya, jika mengganti roda tidak masalah. Tapi bisa juga roda nggak usah diganti, tapi ketika kita memperlakukan koper dengan baik, maka insya Allah mengantisipasi terjadinya kerusakan. Lah, bagaimana caranya? Ya, diantaranya ketika kita membawa atau mendorong cover ini, ya, sebisa mungkin seyuknya cover ini didorong dalam keadaan tegak. Yang pertama, jadi tegak, jadi dalam keadaan ini tegak, tidak dimiringkan, ya, tidak dibawa miring, ya, tapi tegak. Jadi empat rodanya ini, 4 roda menapak tanah semua, ya, didorongnya seperti itu tegak. Jadi kalau tidak memungkinkan, ya jangan tumpuannya jangan dialihkan ke salah satu sisi, karena itu bisa menyebabkan kerusakan roda. Kemudian yang kedua, kalau di tempat yang tidak halus, ya jangan dipaksa untuk ditarik. Ya, sebisa mungkin diangkat. Atau kalau terpaksa ditarik, ya sehati-hati mungkin. Ini untuk menghindari kerusakan roda. Kemudian berikutnya, untuk menambah kekuatan koper ini perlu mungkin diberi sabuk pengaman. Ya, sabuk pengaman itu bisa dibeli secara online. Ya, harganya relatif murah. Ya, tidak sampai 50.000. Ya, tergantung. Ya, banyak pilihannya, baik kekuatannya, harganya maupun warnanya. Ini ya, penguat ini, sabuk penguat itu diletakkan sebelum dikasih sarung. Ya, seperti ini, sebelum dikasih sarung. Ini karena memang disarankan setelah dikasih sarung itu tidak banyak lagi tali-tali yang ada. Ya, ini disarankan, maka sebelum dikasih sarung ini diberi sabuk dulu supaya kuat. Apalagi nanti kemungkinan juga koper-koper itu terbanting, ya, ketika dipindahkan. Ini maka perlu diberi sabuk pengaman. Yang ketiga, kita akan membahas bagaimana agar kita mudah mengenali koper kita. Ya, tentu yang pertama, semua koper dari jamaah haji Indonesia itu ada sarung warnanya sama, ya. Ini warna dominan merah putih, ini sama. Jadi warna dominan merah putih dan sudah ada identitasnya. Ya, tapi perlu juga diperhatikan, ya, agar ketika ini, terutama ini biasanya tugasnya karu dan karom. Ketika karu dan karom mau mencari koper dari anggota jamaahnya supaya dari kejauhan sudah bisa dikenali misalnya, maka perlu dikasih tanda mungkin dari kelompoknya masing-masing. Nah, misalnya dari KBIH, ini ditaruh di, terutama koper besar, ya, koper besar. Ini saya pakai yang koper kecil, ya, karena yang sudah saya kasih sarung ini diikatkan begini. Ya, jadi diikatkan sehingga dari kejauhan sudah kelihatan, oh itu kopernya jamaah atau anggota jamaah kita. Ya, ini terutama bagi karu, karom atau yang membantu yang biasanya untuk mencari koper. Yang kedua, dari tanda yang ada yang dari Kemenang yang dianjurkan agar masing-masing, ya, itu ada tanda pita tadi. Oh, ini rombongan
5, oh ini hijau, tanda pitanya hijau. Nah, kemudian yang terakhir, supaya juga tidak tertukar dengan lain, mungkin bisa dikasih tanda sendiri sesuai. Nah, kalau saya kebetulan ini tandanya saya buatkan, ini saya buatkan desain seperti ini, kemudian dari kertas di print, kemudian di laminating, ya, kemudian ini dibolong, dilobangi, dikasih ini tali yang biasanya untuk ya ini di pertukangan, untuk tali yang dikunci, bisa dikunci kita beli di toko. Ini untuk mengenali oh ini milik tas kita, sehingga tas kita tidak tertukar. Demikian sahabat inspirasi. Ya, untuk selanjutnya kita nanti akan membahas insya Allah bagaimana mengemas barang di dalam koper secara efektif dan sesuai dengan aturan penerbangan. Demikian, sampai jumpa. Mudah-mudahan yang berangkat haji tahun ini diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjalankan rukun wajib dan sunnahnya serta mendapatkan kemabruran haji sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.